Bab 1905. Melihat Sayuan, Lin Tian tidak bisa membantu tetapi Tu Chao. "Ya, aku tidak di sini. Apakah kamu akan bermain-main seperti yang kamu lakukan?" "Aku. Apakah itu jelas?" Sayuan bertanya, dan Lin Tian memandang bocah iblis itu. "Kamu bisa bertanya padanya." Sayuan memandang anak iblis, dan anak iblis itu menunjuk wajahnya. "Ya, ada banyak tanda merah di wajahmu. Apakah itu?" Sayuan dengan cepat mengeluarkan cermin kecil untuk melihatnya, dan segera malu. "Ya, tidak mungkin. Aku sangat menawan. Wanita-wanita itu, aku berharap semua orang menganggapku sebagai milik mereka." Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. "Kamu, kapan kamu bisa menyingkirkan masalah ini?" Tapi Sayuan berkata sambil tersenyum, Tuan kecil, berhentilah membicarakan ini. Pergi dan lihat. Ada banyak orang yang datang, dan mereka menunggu untuk bertemu denganmu." "Lihat aku?" "Ya, tersebar bahwa kamu mengalahkan Kem Chuba. Di antara 10 rumah abadi bintang 5 teratas, banyak rumah abadi datang. Dengan undangan Jenderal Ming, sekarang sangat hidup." Ketika Lin Tianyi mendengar begitu banyak orang, dia sakit kepala dan berkata, "Ya, aku tidak akan pergi ke adegan seperti itu." "Tidak, kamu adalah Shizu Youyantian. Kamu akan menjadi tuan rumah pesta pernikahan hari ini." "Saya menjadi tuan rumah?" Lin Tian tercengang, dan Sayuan berkata sambil tersenyum, inilah yang dimaksud penguasa dinasti You dan Jenderal Ming. Minggu ini, putra penguasa Menshan menikah dan tidak membuat keputusan sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan denganku?" Sayuan berkata dengan senyum malu, "Ya, Anda dapat melihat bahwa kali ini, itu dipegang oleh Jenderal Ming, bukan di rumah abadi dinasti You, jadi kepala keluarga You tidak ingin digosipkan, jadi dia berdiskusi dengan Jenderal Ming dan meminta Anda untuk menjadi tuan rumah." Lin Tian sakit kepala dan berkata, "Kamu bilang minggu ini panas. Mengapa Anda tidak menikah di rumah Anda sendiri? Anda harus melakukannya di sini." Itu tidak diundang oleh Jenderal Ming, dan Xiao Yu tidak bisa meninggalkan rumah abadi dari segala hal. Dia hanya bisa melakukan ini. Tidak bisa meninggalkan rumah abadi? Mengapa? Lin Tian tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan bertanya, tetapi Sayuan menghela nafas, "Tuan kecil, kamu tidak tahu sesuatu. Bulan kecil ini adalah yatim piatu. Dia mengikuti bulan-bulan Ming dan Qing sejak kecil. Selain itu, penguasa rumah abadi dari segala sesuatu sangat mementingkannya. Jadi ketika dia masih kecil, dia direkrut ke dalam pavilion jenius dari rumah abadi dari segala sesuatu. Tetapi ketika dia memasuki pavilion jenius, ada kesepakatan bahwa dia tidak boleh meninggalkan rumah abadi dari segala sesuatu, atau dia akan membawa di punggungnya mengkhianati rumah abadi." Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit. "Ada terlalu banyak aturan di rumah abadi ini, bukan? Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa Xiao Yu dan Youyantian sebenarnya adalah kerabat bayi yang diberikan oleh pemimpin rumah You dan pemimpin semua hal di rumah ketika mereka berada di aliansi. Selain itu, pemimpin rumah You sering datang, sehingga mereka berdua dianggap sebagai kekasih masa kecil. Namun meski begitu, pemimpin semua hal Menshan masih tidak membiarkan Xiao Yu meninggalkan semua hal yang abadi Menshan, hanya orang-orang dari keluarga You yang datang. Bukankah bulan kecil ini selamanya tidak dapat meninggalkan rumah abadi dari segala sesuatu?" Lin Tian bertanya balik, dan Sayuan berkata tanpa daya, itulah yang terjadi." Lin Tian mengerti dan berkata, "Ya, ayo pergi dan lihat dulu." Sayuan segera membawa Lin Tian dan bocah iblis ke aula sampai dia tiba. Pada saat ini, ada orang di mana-mana, dan semua orang menunggu Youyantian dan Xiao Yu keluar. Pada saat yang sama, ada orang yang menunggu Lin Tian datang. Jadi ketika Lin Tian muncul, seseorang segera berteriak, "Lihat, itulah yang mengalahkan Chu Hufei. Dia? Yang abadi? Itu tidak mungkin." Beberapa orang jelas berpikir itu tidak mungkin, tetapi Lin Tian mengabaikan orang-orang ini dan langsung pergi ke istana untuk melihat bulan dinasti Ming dan Qing yang menunggu. Di dinasti Ming dan Qing, dia mengenakan topeng emas, lalu menatap Lin Tian dan berkata, "Tuan Lin, ini dia." Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika saya tidak datang, saya tidak berpikir pernikahan ini akan mungkin." Di dinasti Ming dan Qing, mendengar nada bicara Lin Tian, dia berkata dengan canggung, Ini tidak begitu serius." "Lalu apa yang serius?" Lin Tian bertanya, dan semua orang bertanya-tanya mengapa Lin Tian bertengkar dengan bulan Ming dan Qing. Bulan dinasti Ming dan Qing ragu-ragu dan memandang keluarga You di satu sisi,
Penguasa rumah Yao, katakan sesuatu. Rumah penguasa Yao menikahi menantu perempuannya, tetapi dia tidak berada di rumah abadi dinasti Yao. Secara alami, dia sedikit tertekan, jadi wajahnya tidak terlalu bagus. Tapi sekarang, dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan senyum malu. Tuan Lin, saya seharusnya tidak berani memaafkan Anda untuk pernikahan ini. Tetapi Anda adalah tetua anjing saya, dan Anda berada di rumah abadi dari segala hal. Saya pikir yang terbaik adalah membiarkan Anda menjadi tuan rumah. Lin Tian berkata sambil tersenyum, memang benar bahwa gadis bulan kecil tidak bisa meninggalkan rumah abadi dari segala hal. Begitu kata-kata itu keluar, adegan itu sunyi, dan beberapa orang telah mengetahuinya sejak lama, tetapi mereka tidak menyangka Lin Tian akan mengatakannya secara langsung. Di dinasti Ming dan Qing, bulan memandang Lin Tian, putra Lin, Xiao Yu, telah menjadi orang yang istimewa di rumah abadi dari segala hal, jadi dia benar-benar tidak bisa pergi. Oh, personel khusus? Seberapa istimewa? Lin Tian bertanya sambil tersenyum bahwa dia tidak tahu bagaimana menjelaskan bulan Ming dan Qing, tetapi Lin Tian terus tertawa dan berkata, jika muridku San menikahinya, bukankah mereka semua bisa meninggalkan rumah abadi dari segala hal dan tinggal di sini selamanya? Ini membuat orang-orang dari keluarga Yao terlihat jelek. Jelas mereka semua memikirkannya, tetapi jelas bahwa rumah abadi dari segala hal ini telah diperhitungkan untuk meninggalkan putra keluarga Yao di rumah abadi dari segala hal. Di dinasti Ming dan Qing, dia berkata, Tuan Lin, saya tidak bisa menjelaskan ini kepada Anda, tetapi ada aturan di rumah abadi dari segala hal. Tidak ada seorang pun di pavilion jenius yang diizinkan untuk tinggalkan rumah abadi dari segala sesuatu. Oh, Jenderal Ming, jika ada orang yang Anda sukai, Anda akan selalu tinggal di rumah abadi dari segala hal, dan Anda tidak bisa nyaman di negeri dongeng? Lin Tian bertanya, dan bulan Ming dan Qing ragu-ragu. Tuan Lin, saya tahu suasana hati Anda, tapi apa? Saya tidak tahu apakah saya bisa menjelaskannya. Kata Lin Tian sambil tersenyum, dan Shaiyuan tidak menyangka Lin Tian akan menikah, yang membuatnya tidak pernah memikirkannya. Tidak hanya itu, Yao Yantian dan Xiao Yu datang ke sini mengenakan pakaian merah dan berapi-api, tetapi juga mendengar dialog antara Lin Tian dan Ming dan Qing Yu. Jadi Yao Yantian malu dan berkata, Shizu, aku belum memberitahumu tentang ini. Maafkan saya. Xiao Yu juga maju, dan bersama-sama mereka memanggil Lin Tian. Shizu, salahkan aku, itu tidak ada hubungannya dengan Childeo. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, jika kamu memanggilku Shizu, aku akan menjadi Shizu Mu seumur hidup, jadi aku tidak akan membiarkanmu menderita keluhan apapun. Keduanya tercengang, dan ada orang lain di rumah abadi itu. Jadi mereka menyaksikan adegan itu satu demi satu, dan beberapa orang bergumam, apakah bocah ini begitu gila sehingga dia tidak takut dibersihkan oleh orang-orang di rumah abadi dari segala sesuatu? Diperkirakan aku membunuh Benteng Chu sendirian dan tidak memperhatikan orang-orang di rumah abadi dari segala sesuatu. Untuk Yao Yantian dan Xiao Yu, mereka khawatir melihat ke Lin Tian, sedangkan untuk Ming dan Qing Yu, mereka melihat ke Lin Tian. Tuan Lin, saya akan memohon kepada Tuhan untuk membiarkan mereka pergi dengan bebas. Bagaimana dengan itu? Aplikasi. Bagaimana jika saya tidak setuju? Lin Tian bertanya, dan bulan Ming dan Qing ragu-ragu. Saya mencoba yang terbaik. Yah, aku tidak tahu siapa penguasa rumah abadimu. Biarkan dia melihatku. Kata-kata Lin Tian membuat semua orang bingung. Apakah orang ini terlalu banyak bicara? Bahkan biarkan penguasa rumah abadi datang menemuinya. Saya pikir dia ingin mati. Bab 1906. Rumah penguasa Yao merasa terkejut, bahkan tidak berani menatap Lin Tian secara detail, dan Yao Yantian dan Xiao Yu bahkan tercengang. Shaiyuan tahu bahwa Lin Tian tidak akan membiarkan Yao Yantian menderita keluhan apapun, jadi dia tersenyum pada bulan dinasti Ming dan Qing dan berkata, Jenderal Ming, cepat. Karena identitasnya diungkapkan oleh Lin Tian di dinasti Ming dan Qing, Lin Tian memiliki semacam kekaguman yang tidak bisa dijelaskan, jadi dia segera menjadi tenang dan berkata, aku akan mengaturnya. Setelah itu, dinasti Ming dan Qing membiarkan hati mereka mengundang orang, dan Lin Tian diundang ke satu sisi posisi terhormat untuk duduk. Orang-orang membicarakannya, dan meskipun si Meninging dan Mei Qing hanya tidak berbicara, mereka entah kenapa bersemangat ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Yao Yantian malu untuk datang ke Lin Tian dan berkata, Shizu, aku tidak berbakti. Aku telah membuat kekacauan untukmu. Xia Yue juga datang dan berkata dengan malu, ini salah kami karena kami tidak berkomunikasi dengan baik dengan Shizu sebelumnya.
Itu bukan urusanmu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Lin Tian tidak bermaksud menyalahkan mereka, tetapi memandang keduanya untuk menenangkan mereka. Mereka dalam suasana hati yang sangat berat. Lagi pula, hari ini adalah hari besar mereka, tetapi mereka tidak pernah berpikir akan seperti ini. Namun, pada saat ini, nafas yang kuat datang dari luar, dan kemudian seorang pria parubaya jatuh, dan ada sekelompok pengawal di belakangnya. Pria parubaya itu mengenakan sabuk emas di pinggangnya, dan sabuk emas itu bersinar dengan cahaya keemasan yang lemah, yang membuatnya terlihat lebih sulit. Selain itu, pria parubaya itu memiliki sepasang tinju emas di tangannya. Ketika mereka melihatnya, mereka dengan hormat berkata, tuan rumah itu. Pemimpin rumah Yao juga bangkit dan tersenyum, saudarawan, kamu di sini. Penguasa rumah tersenyum ketika dia melihat penguasa keluarga Yao dan berkata, saya mendengar bahwa putra Anda dan Xiao Yu menikah hari ini. Saya awalnya ditutup, tetapi barusan Jenderal Ming memberitahu saya bahwa saya akan berada di sini. Pemilik rumah Yao tersenyum canggung. Itu benar-benar mengganggu. Tidak, Xia Yue ada di rumah abadi dari segala hal, sama seperti putriku. Aku pasti akan menghadiri pernikahannya. Tuhan tertawa. Tapi bulan dinasti Ming dan Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Tuhan, sebenarnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya ketika kamu menikah? Apakah Anda ingin membuat orang menertawakan saya? Pemimpin Wan Fu bertanggung jawab atas cara-cara aneh. Di dinasti Ming dan Qing, bulan tidak tahu harus berkata apa, tetapi orang-orang berbicara dengan suara rendah. Adapun Tuan Wan Fu, dia segera mendengarkan suara itu dan menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Xia Yue bergegas maju. Tuan, Shizu, tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Penguasa Menshap menatap Lin Tian dan tersenyum. Apakah kamu yang mengalahkan Kem Chuba dan menangkap Chu Hufei? Iya. Mata Lin Tian berlawanan satu sama lain, tetapi penguasa 10.000 rumah tersenyum pada Lin Tian. Lumayan, tidak bad. Lin Tian tiba-tiba berkata, saya ingin Anda memberitahu kami bahwa mulai hari ini, Xiao Yu dapat meninggalkan rumah abadi dari segala sesuatu dengan bebas. Semua orang terkejut, dan seseorang bergumam, anak ini, bagaimana kamu bisa bertanya kepada penguasa Menshan? Apakah dia gila? Orang ini benar-benar berani. Penguasa 10.000 rumah terkejut dan tersenyum, anak muda, aku tahu suasana hatimu, tapi ini adalah aturan rumah abadi kita, jadi itu tidak bisa diubah. Tidak bisa berubah? Apa tujuan Anda ketika Anda pertama kali bertunangan dengan Xia Yue dengan keluarga Yao? Lin Tian tersenyum pada penguasa Menshan. Penguasa rumah berkata dengan serius, saya pikir dia dan keluarga Duke of the Yao sangat cocok. Selain itu, saya memiliki hubungan yang baik dengan Duke dari keluarga Yao, jadi saya menjohkannya dengan Duke dari keluarga Yao. Apakah kamu tidak tahu apa yang salah? Anda bertunangan dengan orang lain dan Anda tidak membiarkan mereka pergi. Ini sedikit bergosip. Lin Tian tersenyum pada penguasa Menshan. Tetapi Tuhan tersenyum dan berkata, ada banyak orang yang telah saya janjikan untuk keluar, tetapi dia bukan satu-satunya. Saya tidak peduli berapa banyak pertandingan yang Anda buat, tetapi Yao Yantian adalah cucu saya. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan dia dan Xiao Yu menderita keluhan apapun. Lin Tian tidak menyembunyikan pikirannya sama sekali. Senyum Tuhan menghilang secara bertahap, dan dia menatap Lin Tian dan berkata, ini adalah aturan rumah abadi kita. Di mata saya, aturan bisa dilanggar. Suasana di tempat kejadian segera menjadi canggung, dan momentum Wan Fu Lord mulai menjadi lebih kuat, dan dia terus menatap Lin Tian. Lin Tian tidak takut sama sekali. Dia saling menertawakan sampai penguasa 10.000 rumah berkata sambil tersenyum, aku bisa menghancurkannya, tapi itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Oh, perlu menguji saya. Lin Tian menatap penguasa segala sesuatu, dan penguasa segala sesuatu berkata, ada aturan di rumah abadi kita. Hanya ada satu cara untuk mengeluarkan orang dari rumah abadi segala sesuatu, yaitu dengan mengalahkan binatang abadi orang dewasa di rumah abadi segala sesuatu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, dan kemudian mendiskusikan satu persatu. Binatang abadi di rumah abadi dari segala sesuatu dikatakan sangat mengerikan. Ya, dikatakan bahwa Xianwang bukan lawannya. Itu hanya untuk membiarkan bocah itu pergi. Di dinasti Ming dan Qing, Bulan takut dengan pertengkaran Lin Tian dengan penguasa Wan Fu. Jadi dia dengan cepat berkata, penguasa Wan Fu, bisakah kamu memilih sesuatu yang lebih sederhana?
Namun, Tuhan menertawakan bulan dinasti Ming dan Qing. Jenderal Ming, ini adalah aturan rumah abadi kita. Kamu harus mengetahuinya. Penampilan bulan di dinasti Ming dan Qing jelek, dan Xia Yue bahkan lebih cemas. Tuhan, bisakah kamu? Xia Yue, aku tahu suasana hatimu, tetapi sebagai penguasa Menshan, jika kasus ini rusak hari ini, bagaimana kita bisa membawa rumah abadi bersama kita? Tuan Wanfu menjelaskan. Xia Yue tiba-tiba tidak memiliki apa-apa untuk mengatakan, tetapi You Yantian sedang terburu-buru. Dia memandang Lin Tian, Shizu, binatang abadi ini tidak mudah dihadapi. Saya pikir lebih baik melupakannya. Lin Tian menatap penguasa Menshan. Di mana binatang abadi itu? Biarkan dia keluar. Orang-orang tidak menyangka bahwa Lin Nai berniat bertarung dengan binatang itu, tetapi si Meninging dan Mei Qing hanya saling memandang dengan tatapan aneh. Kediaman penguasa You sedikit khawatir, dan penguasa Wan menertawakan Lin Tian dan berkata, "Ya, apakah kamu benar-benar memutuskan? Ayo." Penguasa 10.000 rumah hanya ingin berjalan ke pintu, lalu melihat ke langit, dan berteriak ke langit, binatang abadi dewasa, seseorang ingin menantangmu." Kata-kata penguasa 10.000 rumah ini mengalir di langit, dan tiba-tiba terdengar raungan di awan. Kemudian orang-orang melihat cahaya keemasan terbang di langit, dan burung emas besar terakhir jatuh. Burung emas itu seperti rok emas, dengan mata tajam, sayap besar dan cakar. Ketika mereka melihatnya, mereka semua terkejut. Itu adalah binatang abadi Jinpeng dengan darah dapeng. Binatang abadi Jinpeng ini dikatakan bisa membunuh Raja Abadi. Itu tidak benar. Banyak peri pernah membuat masalah di negeri dongeng dan tercabik-cabik olehnya. Untuk sementara, semua orang kagum pada binatang abadi Jinpeng. Bahkan Shaiyuan menarik napas saat melihatnya. Anak iblis itu memandang Lin Tian terlepas dari apapun. "Paman Lin, kalau tidak, aku akan datang." "Kamu bukan lawannya." Lin Tian juga tahu bahwa binatang itu mengerikan, jadi dia menertawakan bocah iblis dan membiarkannya tinggal di sana. Lin Tian bangkit, berjalan keluar dari aula, dan kerumunan dikelilingi untuk menonton. Binatang abadi Jinpeng bertanya kepada penguasa Menshan, "Siapa yang akan bertarung denganku?" Bab 1907. Wanfu Lord menunjuk ke Lin Tian, "Dia." Binatang abadi Jinpeng ini menatap Lin Tian, dan kemudian matanya menunjukkan penghinaan. "Peri?" "Saya berkata Tuan Wanfu, apakah Anda bercanda?" "Tuhan." Segera menjelaskan, "Yaitu bukan leluconku. Anak ini yang bersikeras menantang aturan rumah abadi kita, jadi kamu hanya bisa datang." Binatang peri Jinpeng mendengar ini, dengan cara yang tidak sabar. Pertempuran cepat itu, jangan buang waktu." Tuhan memandang Lin Tian dan tersenyum, adik laki-laki, kamu masih bisa bertobat sekarang." Orang-orang mengira Lin Tian akan menahan diri untuk sementara. Bagaimanapun, kemampuan binatang abadi Jinpeng terlalu kuat. Tapi Lin Tian berjalan, berdiri beberapa langkah dari binatang peri Jinpeng, memandang binatang peri Jinpeng yang lebih tinggi dari dirinya dan berkata sambil tersenyum, Ayo. Ayo. Kok bisa? Pada level Anda, jika saya memiliki sayap, Anda akan digulung." Binatang abadi Jinpeng ini membenci Tao. Mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Cobalah, dan kamu tidak akan tahu." Orang-orang tidak menyangka Lin Tian akan mengambil inisiatif untuk merangsang binatang abadi, dan binatang abadi Jinpeng berkata dengan tatapan, "Jikalau begitu aku akan memberitahumu kekuatanku." Saya melihat sayap binatang peri Jinpeng berayun dan angin kencang menyebar. Semua orang di halaman bisa merasakan angin kencang. Tidak hanya itu, beberapa orang dengan prestasi rendah langsung dipukul di dinding sekitarnya, sementara beberapa yang kuat sedikit lebih baik, mampu berdiri diam atau mundur. Bagi Lin Tian, sebuah tembok muncul di depannya, menghalangi angin, dan orang-orang terkejut dan penasaran dengan apa tembok Lin Tian. Binatang abadi Jinpeng melintas dengan dingin. Anak kecil, ingin menggunakan senjata ajaib untuk menjajakanku? Maka Anda naif." Binatang abadi Jinpeng berkata, seperti cahaya dan bayangan emas, sangat cepat, bahkan penguasa Menshan saat ini, tidak dapat melihat dengan jelas. Kemudian, setelah bayangan emas muncul kembali, binatang abadi Jinpeng telah berdiri di belakang Lin Tian, dan kemudian mengulurkan cakarnya untuk mencabik-cabik Lin Tian. Siapa tahu, mata Lin Tian cepat dan tangannya cepat. Tongkat binatang yang terperangkap di kerajaan iblis berada tepat di bawah lehernya, dan kemudian teknik binatang yang terperangkap dibuka.
Binatang abadi Jinpeng segera merasa bahwa kekuatannya sangat melemah, dengan cepat berubah menjadi bayangan, jatuh di atap, dan kemudian menatap Lin Tianleng dan berkata, "Iwah, senjata ajaib apa yang kamu miliki?" Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka menjadi penasaran. Lin Tian memandang binatang peri Jinpeng dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak peduli apa yang aku gunakan." Binatang abadi Jinpeng adalah pertama kalinya bertemu orang gila seperti itu dan bersenandung, "Ya, apakah kamu percaya aku membunuhmu? Kalau begitu ayolah, jangan hanya membicarakannya." Lin Tianxi tidak tabu, dan binatang abadi Jinpeng telah pergi. Adapun penguasa 10.000 rumah, Lin Tianleng tidak berpikir bahwa dia dapat memprovokasi binatang abadi Jinpeng. "Tuan, apakah menurutmu Shizu akan baik-baik saja?" Si Men Yingying lebih khawatir dan bertanya, dan Mei Qingsanya ragu, "Ya, aku seharusnya jangan takut pada binatang abadi ini jika aku melihat kemampuan leluhurku." Pada saat ini, tidak hanya Mei Qingsanya yang berpikir demikian, tetapi juga semua orang di sini mulai berpikir bahwa Lin Tian tampaknya bisa bertarung dengan binatang abadi ini. Namun, pada saat ini, binatang Jin Pengsian berubah menjadi cahaya keemasan lagi, lebih cepat dari sebelumnya, sehingga sebelum orang-orang bisa bereaksi, mereka telah mencapai Lin Tian, dan kemudian mereka mendayung cakar mereka. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian telah dilayani oleh bayangan ajaib untuk waktu yang lama? Ada bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya, membuat binatang abadi Jinpeng kosong. Orang-orang di ruangan itu terkejut. "Anak ini, bisakah kamu membuat begitu banyak bagian? Ini bukan perpisahan, ini bayangan. Itu luar biasa." Penguasa 10.000 rumah juga mengerutkan kening, dia sedikit kompeten. Lin Tian sangat tenang, dan bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi binatang peri Jinpeng dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat cepat, tapi aku minta maaf karena aku lebih cepat darimu." Binatang abadi Jinpeng tidak bisa mempercayainya. "Kamu hanya peri, kenapa kamu bisa bereaksi begitu cepat?" Pertanyaan ini, semua orang ingin tahu, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi menatap binatang peri Jinpeng dan berkata, jika kamu punya waktu ini untuk bertanya padaku, lebih baik mengalahkanku, atau aku akan mengalahkanmu." Jalan napas binatang abadi Jinpeng, "Iwah, akulah yang bahkan Raja Abadi berani membunuh." "Yah, bukan karena aku tidak bisa menahannya." Singkatnya, Lin Tian membiarkan binatang Jinpeng menjadi liar. Kemudian binatang peri Jinpeng melepaskan angin kencang lagi, yang menghancurkan semua bayangan ajaib di sekitarnya. Ketika binatang abadi Jinpeng sangat bahagia, bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan binatang abadi Jinpeng sangat marah sehingga dia menggigit giginya. "Yuah, kamu curang. Selingkuh? Apakah menurut Anda begitu?" kata Lin Tian Xiao, dan binatang Jin Pengsian memandang penguasa Menshafen, dia bukan tantangan yang sukses. Penguasa 10.000 rumah segera menatap Lin Tian. "Adik laki-laki, kamu harus mengalahkan binatang abadi itu untuk membebaskan Xiao Yu. Jika tidak, itu tidak dihitung." "Jangan khawatir, aku tidak mengatakan tidak untuk mengalahkannya." Lin Tian menertawakan penguasa Menshafen, dan orang-orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Binatang abadi Jinpeng menatap Lin Tian dan berkata, "Jika kamu terus melakukan ini, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ayo pergi." Lin Tian tiba-tiba melemparkan banyak bayangan ajaib pada binatang abadi Jinpeng. Binatang abadi Jinpeng merasa kekuatannya melemah, dan bergegas ke langit dan menghilang di langit. Semua orang bertanya-tanya kemana perginya binatang abadi Jinpeng, dan Lin Tian juga membuat lompatan dan menghilang dari publik. Semua orang terkejut, dan kemudian mereka melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya di udara. Tidak hanya itu, tetapi juga pilar batu besar tumbuh. Saat ini, bayangan ajaib Lin Tian mengelilingi kolom binatang yang terperangkap dan menatap cahaya keemasan di udara dan berkata sambil tersenyum, "Berani bertarung? Siapa bilang tidak?" The Jinpeng Immortal Beast melihat medan perang yang akrab di langit dan sangat bersemangat. Jadi binatang peri Jinpeng terbang cepat di udara, dan kemudian membentuk pusaran besar, mencampur semua bayangan ajaib dan pilar batu di hutan. Jadi bayangan menghilang satu persatu, dan semua orang di bawah terkejut. Making 3 daun lebih terkejut, binatang abadi Jinpeng ini, seperti yang diharapkan tidak sederhana. Si Men Yingying khawatir, "Tuan, sulit bagi leluhur tua untuk menang jika terus seperti ini. Kakek saya bersedia menantang, yang menunjukkan bahwa dia punya cara." Mei Qing hanya menebak, dan si Men Yingying harus menonton dalam diam. Namun, penguasa 10.000 rumah berteriak kepada Lin Tian, "Adik laki-laki,
Jika kamu tidak bisa, menyerah saja. Bagaimanapun, keterampilan binatang abadi bukanlah sesuatu yang bisa kamu bawa. Banyak orang juga berpikir bahwa Lin Tian harus menyerah dan tidak membuang waktu. Di dinasti Ming dan Qing, dia juga berkata kepada Lin Tian, Tuan Lin, Anda sudah bisa bertahan begitu lama. Lebih baik melakukan itu. Yu Yantian dan Xiao Yu juga ingin berbicara. Bagaimanapun, mereka benar-benar mengkhawatirkan Lin Tian, tetapi ada pedang yang tak terhitung jumlahnya di ruang dan waktu ini. Pedang itu menghilang dan mengenai binatang abadi Jin Peng. Binatang abadi Jin Peng berteriak, dan Lin Tian Benzun memanfaatkan cedera serius pihak lain, dan langsung menggunakan teknik binatang yang terperangkap, menjebak binatang abadi Jin Peng di suatu tempat, dan kemudian menggunakan teknik pedang lagi. Setelah beberapa kali berturut-turut, binatang abadi Jin Peng sangat lemah. Tapi mereka dibutakan. Mereka bertanya-tanya apa bayangan pedang barusan. Mengapa mereka melukai binatang abadi Jin Peng? Penguasa dinasti Youo berkata dengan penuh semangat, ilmu pedang tanpa bayangan. Bab 1908. Ketika mereka mendengar tentang ilmu pedang tanpa bayangan, mereka terkejut. Jelas, mereka pernah mendengar tentang ilmu pedang tanpa bayangan, tetapi beberapa orang terkejut. Mengapa dia bisa mengeluarkan ilmu pedang tanpa bayangan yang begitu kuat? Pertanyaan. Ini menarik rasa ingin tahu orang-orang, dan Tuhan mengerutkan kening. Jelas bahwa kemampuan Lin Tian berada di luar imajinasinya, sampai Lin Tian membuat lompatan, jatuh di depan orang-orang, dan berjalan ke Tuhan. Orang-orang bingung dan menatap Lin Tian. Lin Tian memandang penguasa Menshak dan berkata, aku menang. Shayuan bahkan tersanjung, Tuan kecil, kamu sangat kuat. Penguasa Menshak menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu bilang kamu menang? Tapi kami tidak melihatnya. Saya tidak melihatnya. Lin Tian tersenyum pahit, dan Tuhan mulai menipu. Ya, kami hanya melihat perkelahian di langit, dan kemudian tidak ada yang tersisa. Kita semua tahu bahwa Tuan Wan Fu curang, tetapi Lin Tian tidak dapat membuktikan dirinya. Shayuan marah. Kamu adalah penguasa Menshan. Bagaimana mungkin kamu tidak berbicara? Tidak juga. Mengapa saya tidak menghitung? Apakah binatang itu mengaku kalah? Atau apakah binatang abadi itu dirobohkan? Tuan 10.000 rumah besar penuh dengan semangat, dan Shayuan itu tiba-tiba tertekan. Saat ini, dinasti Ming dan Qing sangat malu. Saya tidak tahu siapa yang harus dibantu, tetapi pemimpin rumah minggu itu berkata, saudarawan, semua orang bisa menonton ini. Lihat? Tidak tahu harus melihat apa? Tuan Wan Fu bertanya sambil tersenyum, dan Tuan Youo menunjuk ke langit. Barusan, dia mengalahkan binatang abadi dengan ilmu pedang tanpa bayangan. Kekalahan? Anda melihat itu? Tolong keluarkan binatang yang terluka itu. Penguasa 10.000 rumah masih percaya diri, dan dia bahkan tertawa. Selama kamu tidak bisa melihat binatang abadi, itu bukan apa-apa. Pemandangannya lebih panas, dan Yu Yantian dan Xiao Yu tidak tahu harus berbuat apa. Anak. Iblis itu tidak senang. Dia mengeluarkan pistol naga ajaibnya dan menunjuk ke penguasa Menshan. Apakah kamu ingin mati? Ingin mati? Anak kecil, ini tempatku. Sebaiknya Anda bersikap sopan. Tuan Wan Fu sama sekali tidak menganggap serius anak iblis, tetapi si Men Yingying tidak bisa melihatnya lagi, dan dia keluar dan berkata, Tuan Wan Fu, kamu salah, tapi kami melihatnya di mata kami. Dan siapa kamu? Wan Fu Lord menatap Yingying dari si Men, dan Mei Qing hanya keluar dan berkata, dia adalah muridku. Apakah kamu tahu Mei? Saya mendengar tentang Anda. Tuan Wan Fu berkata sambil tersenyum, dan Mei Qing hanya jelas memiliki reputasi yang baik, tetapi dia masih berdiri di sini dan berkata, Tuan Wan Fu, semua orang menonton. Aku baru saja berkata, jika aku ingin tahu bahwa dia menang, aku harus melihat binatang abadi itu mengaku kalah atau tubuhnya. Jika tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Firman Tuhan. 3 daun Mei Qing mengerutkan kening, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah aku akan membiarkannya keluar? Biarkan keluar? Menurutmu siapa binatang abadi itu akan mendengarkanmu? Tuan 10.000 Menshan berkata, dan Lin Tian melihat ke udara, turun. Pada saat ini, binatang peri Jin Peng melompat turun dari tiang mengudara dan berdiri di tepi Lin Tian, dan berkata dengan hormat kepada Lin Tian, Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?
Mendengar bahwa binatang abadi itu disebut Tuan Lin Tian, semua orang terkejut. Beberapa dari mereka tergagap. Ini, binatang abadi ini disebut anak dewasa itu. Tidak juga. Beberapa orang bahkan lebih menatap, tidak bisa mempercayai jalannya. Tapi Sayuan tersenyum pada Wan Fu Lord, yang wajahnya hitam. Sudahkah Anda kebobolan? Penguasa 10.000 rumah mengerutkan kening. Dia berharap dia bisa bergerak segera sampai binatang abadi Jinpeng memandang penguasa 10.000 rumah dan berkata, "Ya, aku telah dikalahkan olehnya. Jika Anda melanggar aturan, Anda akan melanggarnya." Jelas bahwa penguasa Wan Fu sangat menghormati binatang abadi Jinpeng. Jika tidak, dia tidak akan menyebutnya binatang abadi dewasa. Oleh karena itu, ketika penguasa 10.000 rumah mendengar ini, dia hanya bisa berbisik, "Iya, binatang abadi dewasa." Begitu kata ini keluar, Yao Yantian dan Xia Yue sangat senang. Pemimpin rumah Yao bahkan lebih senang dan berkata, terima kasih banyak, Saudara Wan. Tuan Wan Fu tahu akan memalukan untuk tinggal di sini. Jadi dia memandang Siang Mingking Yue dan berkata, sama-sama. Saya akan berlatih. Dengan itu, penguasa Menshan pergi dalam depresi, dan orang-orang berbisik. Adapun binatang abadi Jinpeng, dia memandang Lin Tian, Tuan, jika saya baik-baik saja, saya akan kembali ke langit. Pergi. Binatang peri Jinpeng segera melompat dan menghilang di depan kerumunan, dan Lin Tian memandang mereka dan tersenyum, ya hanya sedikit episode, tapi sekarang tidak apa-apa. Jika saya pikir Lin Tian telah dibanggakan dan dibesar-besarkan sebelumnya, sekarang apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri membuat Lin Tian tidak biasa di mata semua orang. Penguasa dinasti Yao juga senang melihat dinasti Ming dan Qing. Kita bisa mulai. Di dinasti Ming dan Qing, bulan dengan canggung beralih ke Lin Tian. Tuan Lin, silakan duduk. Ayo mulai. Lin Tian memasuki aula, duduk, dan pernikahan berjalan seperti biasa. Yao Yantian dan Xia Yue tidak hanya membungkuk kepada penguasa dinasti Yao, dinasti Ming dan Qing, tetapi juga akhirnya datang ke Lin Tian dan sujud. Lin Tian menatap mereka dan berkata, ya aku tidak punya apa-apa untuk memberimu apa-apa, jadi aku membuatkanmu sepasang baju besi lembut, yang disebut baju besi abadi ganda. Selesai mengatakan, Lin Tian mengeluarkan 2 set baju besi lembut, dan orang-orang di tempat kejadian terkejut. Dikatakan bahwa baju besi abadi ganda adalah sejenis baju besi abadi magis. Setelah 2 baju besi abadi berdekatan satu sama lain, mereka akan membentuk puluhan kali pertahanan, dan mereka adalah salah satu dari 10 baju besi abadi teratas di dunia abadi. Tetapi sejak hilangnya Kaisar Lin 10.000 tahun yang lalu, tidak ada yang bisa membuat 2 baju besi abadi ini. Ini membuat orang penasaran tentang bagaimana Lin Tian datang ke sini. Bulan dinasti Ming dan Qing bahkan lebih penasaran dan bertanya, Tuan Lin, dari mana kedua baju besi peri ini berasal? Saya baru saja berkata, saya berhasil. Pada dinasti Ming dan Qing, Bulan tidak percaya, Tuan Lin, hanya Kaisar Lin yang bisa membuat baju besi abadi ganda, dan 10.000 tahun yang lalu, hanya ada 1 pasang, tetapi kemudian menghilang. Tidak ada yang melihatnya lagi. Kaisar Lin juga belajar. Mengapa saya tidak bisa belajar? Lin Tian tersenyum, dan Yao Yantian tahu identitas Lin Tian, jadi dia berkata dengan gembira, terima kasih Shizu. Kemudian mereka mengenakan pakaian mereka. Kemudian mereka melihat 2 cahaya kuat berkelap-kelip di atasnya, membentuk perlindungan yang kuat, dan Sayuan di satu sisi iri. Tuan kecil, kapan Anda akan membuat 1 set untuk saya? Apa yang kamu inginkan? Wanita mana yang akan Anda berikan? Atau apakah aku harus mempersiapkan kamu 100, 1000? Lin Tian menatap Sayuan dengan rasa ingin tahu. Semua orang tertawa sekaligus, dan Sayuan malu untuk berkata, Tuan kecil, begitu banyak orang, berikan wajah. Kamu butuh wajah? Lin Tian tersenyum pahit, dan Sayuan bahkan lebih malu, sampai seorang penjaga bergegas dari luar dan berkata, Jenderal, itu tidak baik. Ada apa? Bulan Ming dan Qing bertanya dengan rasa. Ingin tahu? Di luar, ada banyak orang dari rumah abadi yang sombong. Penjaga itu panik, dan bulan-bulan Ming dan Qing tampaknya menerima informasi, jadi dia mengerutkan kening, jika kami tidak menyambut mereka, biarkan mereka pergi. Bab 1909. Pada saat ini, terdengar raungan di luar. Cangkir teh yang diletakkan di meja dan kursi terdekat semuanya hancur, sementara beberapa di antaranya bermutu rendah, dan seteguk darah dimuntahkan di tempat. Semua orang terkejut. Penguasa rumah Yao berkata, yaitu keterampilan iblis Yin,
Keterampilan Yinmo? Apakah iblis suara dari rumah Ao Tianxian akan datang? Jenderal itu terkejut, dan kemudian ledakan tawa datang dari luar. Kamu datang untuk minum anggur pernikahan, bagaimana kamu bisa kehilanganku? Mereka semua menjauh sampai sekelompok orang muncul di luar aula, dan pemimpinnya adalah seorang pria berjubah putih. Pada saat yang sama, ada banyak orang aneh yang berdiri di sampingnya. Dinasti Ming dan Qing bangkit dan mengerutkan kening. Jenderal yang bangga, apa maksudmu? Pria berjubah putih berkata sambil tersenyum, saya menjelaskan bahwa Qing Yu dan rumah penguasa Yao sangat besar. Bagaimana mungkin saya tidak mengundang saya? Pemimpin rumah Yao membeku dan berkata, Chang Bai yang bangga, ini urusan putraku. Siapa yang ingin saya undang? Ini urusanku, bukankah kamu perlu memberitahuku? Ao Chang Bai, nama jenderal ini, mendengar ini saat ini, tetapi tersenyum dan berkata, Tuan Yao, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya bangga dengan rumah Tianxian dan yang terkuat dari 10 rumah abadi bintang 5? Tidak baik kamu tidak memberi kami wajah. Ketika putraku menikah dan mengundang orang lain, dia bertanya padamu tentang rumah Ao Tianxian? Pemimpin keluarga Yao datang ke Aikido, tetapi Chang Bai yang bangga tersenyum, baiklah, jika kamu tidak berbicara tentang anak-anakmu, bicaralah tentang Kem Chu. Selesai berkata, Ao Chang Bai menyapu untuk melihat semua orang, siapa yang akan mengalahkan anak Chu Hu Fei. Shayuan segera berteriak, tentu saja, itu tuan kakekmu. Ao Chai melihat orang yang dimaksud Shayuan, dan orang itu adalah Lin Tian. Adapun seorang pria dengan mulut besar di samping Ao Chai, tubuhnya memancarkan ki sihir. Tiba-tiba, dengan mulut terbuka, suara yang kuat bergegas ke Shayuan. Melihat Shayuan akan mati ketika dia dipukul, Lin Tian dengan cepat menarik Shayuan ke satu sisi, dan pukulan itu, ketika mengenai punggung, banyak orang dipukul dan terbang. Shayuan menarik napas kembali. Itu kejam. Orang-orang penasaran apakah pria itu adalah pria Yinmo. Ao Chai tersenyum pada pria di sampingnya. Yinmo men, sepertinya seseorang bisa menghindari seranganmu. Saya hanya berteriak dengan santai. Jika aku meningkatkan kekuatanku, jangan katakan orang itu sekarang, bahkan orang ini, akan mati bersama. Pria iblis suara menatap Shayuan dan Lin Tian dan berkata, Ao Chai tersenyum. Saya ingin melihatnya. Namun, di dinasti Ming dan Qing, Yu Qiao berkata, Jenderal Ao, apakah Anda di sini untuk mencari kesalahan? Pria yang menyakiti saya hanya mencarinya. Jangan bersemangat. Ao Chai itu terlihat seperti senyuman, tetapi semua orang tahu bahwa Ao Chai ada di sini untuk mencari kesalahan. Adapun Lin Tian, dia menatap Ao Chai. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi cucu-cucu saya. Jika kamu tidak ingin mati, jangan membuat masalah. Mendengar ini, Ao Chai tertawa, aku telah membuat masalah, jadi apa? Apa yang bisa Anda lakukan ke saya? Lin Tian kemudian berjalan selangkah demi selangkah. Chang Bai yang sombong itu tersenyum melihat orang iblis suara. Telah diserahkan kepadamu. Iya. Pria iblis suara memandang Lin Tian, lalu perutnya membuncit. Orang-orang penasaran tentang apa ini. Kemudian suara yang kuat mendekati Lin Tian. Orang-orang mengira Lin Tian akan melarikan diri atau terluka parah. Tetapi Lin Tian berdiri di sana, tidak ada yang terjadi, dan bahkan bisa berbicara, jika kamu terlalu lemah untuk menyerang. Semua orang terkejut. Orang ini, bagaimana cara melawan? Dia, seorang peri, bisa menahan keajaiban Xiayin? Ao Chai tidak senang pada awalnya, dan berkata kepada pria Yinmo, aku bilang pria Yinmo, kamu sedikit lemah dalam serangan ini. Aku akan mencoba lagi, kata suara iblis. Selesai berkata, orang iblis suara kali ini meningkatkan kekuatan, berpikir itu pasti bisa menyelesaikan Lin Tian. Tetapi Lin Tian benar-benar berdiri di sana, masih membiarkan pihak lain menyerang, akhirnya menambahkan kalimat, "Jelelah." Semua orang hampir tersiksa oleh suara itu, tetapi Lin Tian tidak menganggapnya serius. Adapun pria yang sombong dan kulit putih, dia bahkan menatap pria Yinmo itu dan berkata, "Imalu." Pria Yinmo itu tertekan sampai seorang pria berbaju hitam di samping Ao Chai berkata, Jenderal, berikan padaku." "Yah, terserah Anda. Ayo mencari nafkah." Ao Chang Bai berkata, pria berbaju hitam itu berkata, "Jhum." Dan kemudian ketika diaktifkan, tiba-tiba tampak seperti cahaya darah, menghilang dari tempat itu berada, di belakang Lin Tian, dan menikam Lin Tian dengan belati.
Tuan Yao dan orang lain terkejut, dan Bulan Ming dan King bahkan lebih ketakutan. Pembunuhan darah. Pembunuhan darah? Ketika mereka mendengar ini, hanya ada satu suara di hati mereka, Jeruma abadi yang bangga, pembunuh darah. Tetapi ketika belati itu datang ke Lin Tian, belati itu tiba-tiba terlepas dari telapak tangan lawannya dan jatuh ke telapak tangan Lin Tian. Refleks pria itu segera menghilang di tempat dan kembali ke Ao Chai. Ketika mereka dibutakan, mereka bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Pria kulit putih yang bangga itu tampak jelek dan menatap pembunuh darah itu. Apa maksudmu? Jenderal, belatiku, tiba-tiba di luar kendaliku. Pembunuh darah itu tampak malu, dan bangga dengan jalan napas Chang Bai. Naik, perbaiki dia untukku. Iya. Kali ini, pembunuh darah datang ke Lin Tian dan melemparkan cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi bayangan belati yang tak terhitung jumlahnya. Darah membunuh hantu. Beberapa orang berseru, dan penguasa Yao buru-buru mengingatkan Lin Tian, "Ya adik laki-laki, hati-hati, serangan pihak lain sangat mengerikan." Bulan dinasti Ming dan King adalah pengingat, serangan ini sangat ganas, jangan diserang. Beberapa orang di Yinging, Simen, juga mengerutkan kening. Tetapi ketika semua bayangan belati darah bergegas ke Lin Tian, mereka diblokir oleh tembok di depannya. Orang-orang itu semua bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Jalan napas Ao Chai, pembunuh darah, apa yang kamu lakukan, Yan? Pembunuh itu, dengan tatapan jelek, menatap Ao Chai dan berkata, Jenderal, seranganku tidak berpengaruh padanya. Ao Chang Bai menggertakkan giginya dengan marah, sekelompok sampah. Lin Tian menatap mereka dan berkata, apakah ada orang lain? Mereka tidak menyangka Lin Tian akan menantang mereka, tetapi pria yang sombong itu menatap. Wah, apakah menurutmu kami akan takut padamu? Saya khawatir saya tidak takut. Saya tidak tahu, tetapi saya tahu bahwa jika Anda membuat masalah di sini hari ini, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Lin Tian berkata dengan dingin. Mendengar nada ini, semua orang berseru, dan Chang Bai yang sombong dengan marah berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Siapa? Siapa lagi yang akan keluar dan membersihkannya untukku? Kemudian seorang pria pendek di belakang Ao Chai berkata, berikan padaku. Ao Chai menatapnya dan berkata, oke, aku akan memberikannya padamu. Pria itu keluar, dan kemudian tubuhnya berkedip-kedip dengan udara coklat, yang tiba-tiba menghilang. Orang-orang bertanya-tanya siapa pria itu, dan mengapa dia menghilang tiba-tiba. Di dinasti Ming dan King, setelah memikirkannya sebentar, Yu berkata, yaitu seorang pertapa. Dia jenius di rumah pertapa. Dia hantu lokal. Ketika kami mendengar kata-kata, di hantu bumi dan peri, kami menarik napas, dan penguasa rumah Yao dan yang lainnya menatap. Namun, bumi di bawah kaki Lin Tian tiba-tiba menjadi longgar, lalu berubah menjadi rawa, dan Lin Tian segera terhirup. Bab 1910. Orang-orang di ruangan itu terkejut, dan Shaiyuan bahkan lebih cemas. Yao Yantian dan yang lainnya ingin membantu, tetapi sebuah suara menghentikan mereka. Kamu menunggu di luar. Shaiyuan dan yang lainnya berhenti, tetapi Chang Bai yang bangga berkata sambil tersenyum, anak ini tidak akan keluar jika dia jatuh. Di dinasti Ming dan King, Yu berkata, Jenderal Lao, tolong beri saya wajah dan biarkan dia keluar. Wajah? Berapa nilai wajah Anda? Dan anak ini, mengapa saya harus membiarkannya pergi jika dia tidak memberi saya wajah? Si putih yang bangga mencibir. Bulan dinasti Ming dan King langsung terdiam, sementara yang lain di ruangan itu mendiskusikan apakah Lin Tian bisa keluar. Bagi Lin Tian, dia sekarang berada di ruang bawah tanah yang independen. Saat ini, di ruang ini, peri hantu berdiri di sana dan menatap Lin Tian. Wah, ayolah, tidak ingin keluar. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Lin Tian menertawakan peri hantu bumi, dan peri hantu bumi berkata dengan percaya diri, aku adalah Raja Abadi, dan kamu hanyalah peri bumi. Apa yang bisa saya lakukan? Cobalah. Saya tidak tahu. Lin Tian menertawakan Tu Guisian, dan Tu Guisian menatapnya dan berkata, tanpa diduga, aku akan memberitahumu kekuatanku. Setelah itu, hantu bumi abadi melemparkan sihir lagi. Saya melihat banyak lumpur di sekitar Lin Tian, dan kemudian membiarkan Lin Tian menjadi ukiran batu, dan peri hantu dengan bangga berkata, Iwah, jika kamu takut, katakan saja, atau kamu tidak akan hidup setelah tubuhmu benar-benar membatu. Tetapi begitu kata-kata itu jatuh,
batu-batu itu jatuh lagi, dan Lin Tian tidak mengatakan apa-apa. Kamu terlalu lemah untuk menyerang. Peri hantu setempat bertanya-tanya, dan kemudian dia menembak lagi. Targetnya adalah Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak peduli tentang itu. Dia membiarkan pihak lain menyerangnya, sampai setelah beberapa saat, dia berkata, biarkan aku melakukannya. Wah, aku Xian Jun. Peri hantu bumi itu masih menolak untuk menerima, siap untuk memulai lagi. Tetapi Lin Tian telah melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Tianyin Qin terbuka. Peri hantu bumi itu meragukan, maka suara satu arah keluar, peri hantu bumi menderita, segera menghilang. Lin Tian tersenyum pahit. Jadi dia melarikan diri. Ini membosankan. Kemudian, Lin Tian pergi dari sini, dan sekarang di luar, orang-orang masih menunggu, terutama Chang Bai yang bangga melihat waktu dan berkata, seharusnya hampir. Tapi kemudian Lin Tian muncul, dan tidak ada yang terjadi. Shaiyuan dan yang lainnya sangat senang. Bulan dinasti Ming dan Qing bahkan lebih gila. Anda baik-baik saja, Tuan Lin? Apalagi yang bisa saya lakukan dengan orang itu? Lin Tian tidak berterima kasih padanya, tetapi Bulan Ming dan Qing ragu-ragu untuk melihat Lin Tian. Kamu terlihat bangga putih terlihat jelek, segera berteriak, peri hantu bumi. Pada saat ini, peri hantu bumi keluar berantakan, dan wajahnya sedikit pucat. Semua orang menebak apa yang terjadi pada peri hantu bumi, dan White yang bangga berkata dengan dingin, apa yang terjadi? Dia punya piano, suaranya mengerikan. Peri hantu setempat berkata dengan muram, dan orang-orang penasaran tentang suara. Adapun Chang Bai yang bangga, mereka harus bertarung secara langsung, dan juga menatap Lin Tian. Nak, bagaimana aku bisa menghadapimu? Selesai mengatakan, kepala putih panjang yang bangga ini muncul bayangan api kecil, dan bayangan api ini berubah menjadi pedang kecil. Semua orang berseru, tahta abadi. Selama kultivasi mencapai Xianwang, Anda dapat mengumpulkan Xianwang Anda sendiri. Memiliki Xianwang dapat memperkuat beberapa kekuatan. Misalnya, lawan mengolah tahta pedang api. Kekuatan pedang sistem api putih yang bangga ini akan sangat meningkat. Namun, sulit bagi Raja Abadi Bintang 1 untuk bersatu. Hanya Raja Abadi yang lebih kuat yang bisa bersatu. Tapi Raja Peri yang bangga, putih, dan Bintang 1 ini memiliki kemampuan ini, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Bahkan bulan dinasti Ming dan Qing ini, alisnya mengerutkan kening. Jenderal Lao, kamu adalah Raja Peri, bertarung dengan Peri. Saya malu padanya. Malu? Ini lebih baik daripada saya akan menjadi abu-abu sekarang. Jalan Sao Chang Bai ini, lalu menatap Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum pada Ao Chang Bai. Ayo, aku akan melihat kekuatan apa yang bisa kamu miliki, tahta abadi. Wah, kekuatan tahtaku lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Ao Chang Bai berkata, dan segera pedang merah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tahta abadi. Tujuannya adalah Lin Tian. Kecepatan serangannya sangat cepat, dan kekuatannya sangat kuat. Untungnya, bayangan Lin Tian juga dilepaskan dengan cepat, yang membuat si putih yang bangga tidak tahu siapa Lin Tian sama sekali. Kehadiran orang-orang juga melihat Meng, dan Chang Bai yang bangga marah. Enak, kamu berani menipu? Selingkuh? Ya, kamu harus masuk ke kerumunan dan membuatku takut untuk menyerang, bukan? Jalan napas putih panjang yang membanggakan itu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tanpa kerumunan, aku masih bisa berurusan denganmu. Selesai mengatakan, Ao Chai dikelilingi oleh bayangan jahat, dan Ao Chai itu bersenandung, dicari kematian. Pedang dan bayangan segera berserakan, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dipukuli. Beberapa orang di dekatnya juga terkena dampaknya. Mereka sangat takut sehingga mereka pergi berturut-turut. Namun, rumah sang jenderal menderita dan hancur di mana-mana. Pada dinasti Ming dan Qing, bulan berdiri di udara, terlihat jelek. Dia yang memiliki tahta abadi benar-benar mengerikan. Apakah Anda ingin saya melakukannya? Kata pemimpin keluarga. Yao di dinasti Ming dan Qing, dia tahu bahwa penguasa dinasti Yao sangat kuat, tetapi dia ragu-ragu dan berkata, ini, tanyakan pada Tuan Lin. Penguasa Yao memandang hantu dan berteriak, adik laki-laki, bisakah aku membantumu? Kamu tidak bisa menggunakan orang seperti itu. Lin Tian berkata kepada penguasa rumah Yao, tetapi orang-orang tidak menyangka Lin Tian memiliki suara yang begitu besar. Tapi Chang Bai yang sombong tidak senang,
dan dia menatap sosok-sosok di sekitarnya. Wah, apalagi yang bisa kamu lakukan selain bermain nakal? Nakal? Itu bagus. Jangan bersembunyi. Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan Qin dan meminjam kekuatan jiwa pihak lain. Peri hantu lokal segera remindet dia. Jenderal, itu saja. Ao Changbai berkata, ya ada apa? Jelas, pria yang sombong dan kulit putih ini sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya tunggu, kamu akan tahu apa yang ada. Dengan itu, Lin Tian mulai bermain. Suara itu langsung ke Ao Chai, dan orang-orang melihat bahwa tahta abadi berkedip-kedip, seolah-olah ditabrak sesuatu, dan Ao Chai ini tiba-tiba terlihat berbeda, tetapi terpaksa menanggung, dan menatap. Iwah, menurutmu ini bisa menanggung, bisa membawaku? Xianwang, sangat sulit untuk dihadapi. Lin Tian tersenyum dan menghela nafas dalam hatinya, mereka yang memiliki tahta abadi tidak mudah dihadapi. Pada saat ini, Ao Chai tiba-tiba memainkan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tujuannya adalah Lin Tian Benzun dengan sitar. Lin Tian memasang pianonya dan melepaskan bayangan satu persatu, membuat bayangan pedang kosong lagi, sementara saluran napas putih panjang yang bangga berkata, Iwah, berani keluar. Pada saat ini, Lin Tian tertinggal di belakang Changbai yang bangga. Ya aku di sini, di mana kamu melihat? Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.